Di dalam Alkitab, saudara, kita bisa menemukan Allah menyatakan dirinya dengan berbagai peran bagi setiap umat-umatnya. Dia menyatakan diri sebagai gembala bagi umat-umatnya, sebagai sahabat bagi umat-umatnya, dan sebagainya, saudara. Dan salah satu yang paling unik, yang menjadikan kekristenan unik adalah ketika Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa bagi kita umat-umatnya. Satu kali, saudara, Gus Dur melakukan diskusi dengan beberapa tokoh agama untuk mendiskusikan agama mana yang paling dekat dengan Tuhannya. Dan kesimpulan dari diskusi itu, saudara, bahwa agama yang paling dekat dengan Tuhannya adalah agama Kristen. Karena orang Kristen memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa. Saudara, kalau orang lain pun mengakui bahwa orang-orang Kristen paling dekat dengan Tuhannya, pertanyaannya, apakah saudara mengalami kedekatan dengan Tuhan? Di dalam Alkitab, saudara, kita bisa menemukan bahwa ada banyak hal yang dikerjakan oleh Allah dalam perannya sebagai Bapa bagi kita, anak-anaknya. Apakah saudara rindu mengalami karya Tuhan, pekerjaan Tuhan sebagai Bapa bagi saudara? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini? Silakan lihat layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini, dan saudara akan diingatkan merenungkan firman Tuhan, sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Apakah saudara rindu keluarga saudara dan orang-orang yang saudara kasihi mengalami janji firman Tuhan? Share renungan ini kepada mereka, saudara. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video kedua, di mana topik yang akan kita renungkan dalam video ini masih dalam topik sebagai Bapa yang baik, apa yang dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan kita, umat-umatnya. Apakah saudara mengalami Allah berperan sebagai Bapa yang baik dalam kehidupan saudara? Dan apakah saudara rindu sebagai Bapa yang baik, Dia menyatakan karyanya dalam kehidupan saudara? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada banding.
Kan kau mulia, ku agungkan kau gloria. Besarnya kasih-Mu tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan kau mulia, ku agungkan kau gloria. Kau layak dipuji, kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, kau layak disembah untuk selamanya. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati setiap saudara. Saudara, video ini adalah video kedua di mana topik yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini masih dalam topik peran Tuhan sebagai Bapa yang baik dalam kehidupan umat-umatnya. Apakah saudara sudah mengalami Tuhan berperan sebagai Bapa yang baik dalam kehidupan saudara? Apa saja yang Tuhan lakukan bagi umat-umatnya sebagai Bapa yang baik bagi umat-umatnya? Dengarkan terus renungan ini saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah dari kitab Injil Lukas, pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 saudara. Di mana perikopnya di sini adalah tentang hal berdoa. Tetapi jika kita membaca saudara dari ayat 1 sampai ayat 13 ini, maka hal yang mau ditegaskan di sana sebenarnya adalah peran Bapa Sorgawi. Di mana sekalipun ada doa yang diajarkan di sana, tetapi sebenarnya yang mau ditegaskan adalah bagaimana tindakan Bapa Sorgawi terhadap doa umat-umatnya. Dan di 3 seri video ini saudara, hal yang saya ingin kita belajar adalah apa saja yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita anak-anaknya ketika Dia berperan sebagai Bapa yang baik bagi kehidupan kita. Nah saudara, di mana di dalam video pertama kita sudah merenungkan bersama mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Di mana di ayat 1 satu kali ada seorang murid yang meminta kepada dia untuk diajari berdoa. Lalu Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Lalu kemudian saudara, setelah mengajarkan doa Bapa kami, artinya berdoa dan meminta kepada Bapa, maka mulai ayat 5 dia mengajarkan bahwa sama seperti seorang sahabat yang punya sahabat yang lain, yang datang meminta kepada dia pada tengah malam ketika dia butuh sesuatu, maka sekalipun orang itu malas dan sudah tidur, ketika ada sahabatnya yang membangunkan dia dan meminta kepadanya, maka sahabatnya ini pasti akan bangun dan memberikan apa yang dia minta. Dan gambaran itu diberi untuk menegaskan bahwa Bapa di sorga itu akan memperhatikan orang-orang yang meminta daripadanya saudara. Bahkan di ayat yang ke-9 dan 10 di sana dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Jadi hal pertama yang mau ditegaskan oleh Yesus tentang peran Bapa bagi kita anak-anaknya, itu ada di ayat 1 sampai ayat 10 ini adalah bahwa Allah sebagai Bapa yang baik bagi kita, Dia mempedulikan kita ketika kita meminta kepada Dia. Dia tidak mengabaikan anak-anaknya ketika meminta kepada Dia. Karena ketika anaknya meminta, maka Dia akan menerima. Ketika anak-anaknya mencari, anak-anaknya itu akan mendapatkan daripadanya. Ketika anak-anaknya mengetok, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Artinya saudara bahwa ketika kita berusaha untuk meminta dan meminta daripadanya, ketika kita mengerjakan sesuatu dan berharap Dia ikut campur tangan di sana, maka Dia tidak akan mengabaikan.
Ketika kita meminta, kepada kita akan diberi. Ketika kita mencari, kita akan mendapat. Ketika kita mengetok, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Karena Dia adalah Bapa yang baik bagi kita, saudara. Tetapi sekali lagi, saudara, yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara mengalami Tuhan sebagai Bapa yang baik dalam kehidupan saudara? Jika saudara mengalami Dia sebagai Bapa yang baik dalam kehidupan saudara, maka ketahuilah bahwa Bapa yang baik itu tidak akan mengabaikan saudara. Apa yang saudara minta dan apa yang saudara usahakan, Allah akan memperhatikan. Karena setiap orang yang meminta daripadanya akan diberi. Yang mencari daripadanya akan mendapat. Yang mengetok dan mengetok, baginya pintu dibukakan. Dan di video kedua ini, saudara, hal kedua yang saya ingin kita lihat bersama, apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan sebagai Bapa yang baik dalam kehidupan kita. Kita lihat bersama di ayat 11 dan ayat 12. Di mana di sana dikatakan, Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya dan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Ayat 13, saudara. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik bagi anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Nah, hal berikutnya yang ditegaskan oleh Yesus tentang peran Bapa sorgawi di sini bagi anak-anaknya adalah bahwa jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, di mana sebagai Bapa yang jahat pun, ketika anak-anakmu meminta ikan, engkau tidak akan memberi ular sebagai ganti ikan. Ketika anak-anakmu meminta telur, engkau tidak akan memberikan kepadanya kalajengking sebagai ganti telur. Artinya jika kamu sebagai Bapa yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga. Kenapa disebutkan di sini bahwa orang-orang yang ada pada waktu itu sebagai Bapa, mereka Bapa yang jahat? Karena dibandingkan dengan Bapa sorgawi. Artinya apa, saudara? Bahwa mereka adalah Bapa yang baik. Karena ketika anak-anaknya meminta ikan, mereka tidak akan memberi ular sebagai ganti ikan. Ketika anak-anaknya meminta telur, mereka tidak akan memberi kalajengking sebagai ganti telur. Artinya apa? Mereka sebenarnya Bapa yang baik. Tetapi dibandingkan dengan Bapa sorgawi, karena begitu baiknya Dia, Yesus menyebut mereka sebagai Bapa yang jahat. Untuk membandingkan bahwa Bapa sorgawi alangkah begitu baiknya, dan jika mereka pun bisa berperan sebagai Bapa yang baik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa sorgawi, saudara, yang jauh lebih baik daripada mereka. Artinya apa, saudara? Yang mau ditekankan hal yang kedua di sini adalah bahwa Bapa sorgawi, Dia adalah Bapa yang begitu baik, yang jauh melebihi daripada Bapa yang di dunia ini. Dan yang ditegaskan di sini tadi adalah bahwa Bapa yang di dunia ini saja tahu memberi pemberian yang baik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Artinya apa, saudara? Bahwa sebagai Bapa yang baik, Dia akan memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Dari hal kedua yang bisa kita belajar dari ayat ini, saudara, bahwa sebagai Bapa yang baik, ketahuilah bahwa Dia akan memberi pemberian yang terbaik bagi saudara. Dia akan memberi pemberian yang terbaik bagi saya. Dia akan memberi pemberian yang terbaik bagi setiap umat-umatnya. Nah, tetapi seringkali, saudara, kita berpikir bahwa dalam kehidupan ini, apa yang kita minta itulah yang terbaik. Saudara, saya adalah seorang bapak, dan saya punya 2 orang anak. Ketika anak saya meminta sesuatu, saudara, maka pertimbangan bagi saya untuk memberi kepada mereka, bukan berdasarkan apa yang mereka minta. Tetapi ketika mereka meminta sesuatu daripada saya sebagai bapaknya, maka yang menjadi pertimbangan bagi saya untuk memberi adalah apa yang terbaik bagi anak ini. Bukan berdasarkan apa saja yang mereka minta, tetapi apa yang terbaik bagi anak ini. Itu sebabnya ada permintaan-permintaan anak saya yang saya putuskan untuk tidak beri, atau saya putuskan untuk menunda diberi. Kenapa, saudara? Karena pertimbangan apa yang terbaik bagi dia. Demikian juga Tuhan di sini, saudara.
bahwa ditegaskan tadi bahwa Dia akan memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Itu sebabnya dalam kita meminta kepada Dia, yang akan menjadi pertimbangan bagi Tuhan untuk memberi kepada kita adalah apa yang terbaik bagi kita. Adakah sesuatu yang saudara minta kepada Tuhan dan Tuhan belum memberi? Ada beberapa kemungkinan. Tuhan tidak akan memberi karena bukan itu yang terbaik bagi saudara, atau Tuhan belum memberi karena belum waktunya itu diberi dan akan menjadi kebaikan bagi saudara. Karena sekali lagi, pertimbangan bagi Dia untuk memberi kepada kita, anak-anaknya, adalah apa yang terbaik bagi kita. Karena sebagai Bapa yang baik, Dia memberi yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Jadi hal yang kedua, saudara, yang akan dilakukan Tuhan bagi kita sebagai Bapa yang baik bagi kita adalah Dia akan memberi yang terbaik bagi kita. Artinya apa, saudara? Jika saudara memiliki Allah sebagai Bapa dalam kehidupan saudara, maka ketahuilah Dia sedang bekerja untuk mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Dia sedang bekerja untuk mewujudkan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, saudara, apakah saudara mengalami Dia sebagai Bapa dalam kehidupan saudara? Apakah saudara memahami Dia adalah Bapa bagi saudara? Dan apakah saudara menjalani kehidupan saudara di mana saudara menjadikan Dia sebagai Bapa dalam kehidupan saudara? Karena sekalipun orang-orang lain berkata bahwa orang Kristenlah yang paling dekat dengan Tuhannya, karena orang Kristen memanggil Tuhannya sebagai Bapa, bukan berarti ketika saudara menjadi orang Kristen, secara otomatis saudara sudah mengalami di mana Tuhan menjadi Bapa dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara pastikan bahwa saudara mengalami di mana Tuhan itu menjadi Bapa dalam kehidupan saudara. Karena ketika Dia berperan sebagai Bapa dalam kehidupan saudara, maka Dia akan melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, memberi yang terbaik bagi saudara. Karena Bapa di dunia ini saja tahu memberi pemberian-pemberian yang terbaik bagi anak-anaknya. Apalagi Tuhan, di mana kalau dibandingkan antara Bapa di dunia ini yang begitu baik dibandingkan dengan Tuhan, maka mereka kelihatan jahat. Artinya begitu baiknya Tuhan, Dia akan memberi yang terbaik bagi kita karena Dia Bapa yang begitu baik bagi kita. Itu sebabnya saudara, ketahuilah bahwa sebagai Bapa yang baik, Dia akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Dan jadikanlah Dia menjadi Bapa dalam kehidupan saudara. Jalani kehidupan saudara hari demi hari dengan menjadikan Tuhan sebagai Bapa dalam kehidupan saudara. Dan alami Dia bekerja dan bertindak sebagai Bapa yang baik dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, di akhir video kedua ini, kita sudah belajar, ada dua hal yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, ketika kita menjadikan Dia sebagai Bapa dalam kehidupan kita. Di mana hal pertama kita sudah belajar bahwa, jika kita menjadikan Dia sebagai Bapa yang baik, maka apa yang kita minta, apa yang kita usahakan, Allah akan pedulikan. Allah tidak akan mengabaikan. Karena orang yang meminta, dia akan diberi. Orang yang mencari, dia akan mendapat. Orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Dan kemudian hal kedua yang sudah kita belajar dalam video kedua ini, bahwa Bapa itu adalah Bapa yang jauh lebih baik dari Bapa di dunia ini. Kalau Bapa di dunia ini saja tahu memberi pemberian yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Tuhan yang jauh lebih baik daripada Bapa di dunia ini. Dia akan memberi dan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Alamilah dalam kehidupan saudara, di mana Tuhan menjadi Bapa dalam kehidupan saudara. Jalani dalam kehidupan saudara, di mana saudara menjadikan Dia menjadi Bapa dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara, di mana kita sudah belajar dua hal yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita ketika kita menjadikan Dia sebagai Bapa dalam hidup kita. Itu sebabnya apapun keadaan saudara, apapun situasi dan kondisi saudara, kalau saudara memahami Tuhan itu sebagai Bapa dalam kehidupan saudara, tidak usah khawatir saudara, karena sebagai Bapa yang baik, Dia sedang bertindak dan Dia sedang bekerja mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai Bapa dalam kehidupan saudara. Jalani kehidupan saudara dengan mengalami Dia berperan menjadi Bapa yang baik, yang mengerjakan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara.
Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat firman-Mu, di mana kami sudah merenungkan bersama bahwa Engkau adalah Bapa yang baik dan begitu baik. Di mana Bapa di dunia ini saja tahu memberi pemberian yang terbaik bagi anak-anaknya. Apalagi Tuhan, Engkau Bapa yang begitu baik, jauh lebih baik dari Bapa yang di dunia ini. Engkau akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan dan kami jalani hidup kami dengan menjadikan Engkau menjadi Bapa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyujuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.